Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Para jamaah salat maghrib Masjid Al-Ansar dan peserta taklim rutin yang alhamdulillah sudah memberikan kita manfaat dalam beberapa pekan ini. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan pada kita, sehingga pada malam hari ini kembali kita dikumpulkan di majelis ilmu, guna untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Nabi kita, Nabi yang kelak kita akan harapkan syafaatnya di hari kiamat, Nabi yang memimpin bumi ini menjadi khalifah, menjadi teladan untuk kita semua, yang telah mengeluarkan kita dari zaman yang penuh kegelapan. Di pertemuan yang lalu, kita telah membahas hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga ini ada kemiripannya dengan hadis yang kedua, yaitu tentang pondasi Islam, pondasi Islam. Kemudian disebutkan di dalam riwayat yang lain, kata Nabi SAW, ala ukhbiruka bira'sil amri wa amudihi wa dirwati sanamihi. Qultu na'am ya Rasulullah. Qala ra'sul amri al-islam wa amudihi as-salah wa dirwatu sanamihi al-jihad. Kata Nabi SAW kepada seorang sahabat, beliau mengatakan, apakah engkau ingin saya kabarkan Ra'sul amri, inti dari segala urusan, wa amudihi, dan tiangnya, wa dirwati sanamihi. Kemudian sahabat mengatakan, yang mendengarkan itu, tentu ya Rasulullah, kami ingin mendapatkan kabar tersebut, kami ingin mendengarkan apa yang engkau beritakan kepada kami. Kemudian Rasulullah mengatakan, Ra'sul amri, inti dari segala perkara adalah Islam, wa amudihi, dan tiangnya adalah salat, pondasinya adalah salat, wa dirwatu sanamihi al-jihad, dan pelengkap dari itu adalah jihad fi sabilillah. Adapun di hadis yang keempat ini, jamaah sekalian, adalah hadis yang menjelaskan tentang marhalah atau tingkatan penciptaan manusia, kemudian takdir, penjelasan tentang takdir. Kita bacakan hadisnya. Al-hadis, bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis ar-rabi' an Abi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimat bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun fawallah alladhi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu alayhi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un
fayasbiqu alaihi al-kitabu fayamalu bi'amali ahli al-jannati fayadkhuluha. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh dua imam, Jabalul Hifdz, imamu fil hadis, imamaini fil haditsain, itu Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis ini datang dari sahabat yang mulia Abdullah ibni Mas'ud, an Abi Abdurrahman Abdullah ibni Mas'ud. Datang dari sahabat bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridai beliau. Abdullah bin Mas'ud adalah orang keenam yang masuk ke dalam Islam. Orang keenam yang masuk ke dalam Islam. Dan subhanallah, kalau kita mengatakan, karena sebelumnya an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar di hadis yang ketiga, adapun hadis keempat ini an Abi Abdurrahman Abdullah bin Ibni Mas'ud. Abdullah bin Umar, kalau kita lihat dari fisiknya itu besar, ya, seperti ayahnya Umar bin Khattab, orangnya yang tinggi besar dan disegani oleh syaitan. Adapun Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu sebaliknya. Abdullah bin Mas'ud orang yang sangat kurus, sampai-sampai betis beliau radhiyallahu ta'ala anhu ya sangat kecil, ya, sehingga ketika dia jalan di padang pasir, atau ketika dia jalan, maka seakan-akan betisnya ditiup oleh pasir, oleh angin, disebabkan karena betis beliau yang sangat kecil, ya. Maka ketika itu Nabi SAW pernah memerintahkan Abdullah bin Mas'ud untuk manjat ke satu pohon, manjat di satu pohon. Amara Rasulullah SAW Abdullah bin Mas'ud liyas'uda asy-syajarah. Suatu hari Nabi SAW memerintahkan kepada Abdullah bin Mas'ud untuk naik ke sebuah pohon. Entah disebutkan dalam riwayat apa yang mau diambil oleh Abdullah bin Mas'ud. Ketika Abdullah bin Mas'ud naik ke atau sudah sampai di puncak pohon tersebut, para sahabat ketika itu menengok ke atas, yaitu ke Abdullah bin Mas'ud. Kemudian sahabat ketika itu tertawa para sahabat. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada para sahabat ketika itu, mimma tadhakun, apa yang membuatmu ketawa, wahai para sahabat? Kemudian para sahabat mengatakan, kami tertawa ya wahai Rasulullah karena melihat betisnya Abdullah bin Mas'ud yang sangat kecil. Kemudian ketika itu Nabi SAW bersabda, fawalladhi nafsi biyadihi inna rijla Abdullah bin Mas'ud afqalu 'inda Allah min Jabal Uhud. Kemudian kata Nabi SAW, demi zat yang, atau demi nyawaku yang berada di genggamannya, di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, inna rijla Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya kaki Abdullah bin Mas'ud, yaitu betisnya tadi, afqalu 'inda Allah min Jabal Uhud, lebih berat di sisi Allah daripada beratnya gunung Uhud. Dan ketahuilah jamaah sekalian, gunung Uhud itu gunung yang paling besar. Gunung Uhud tingginya 1 kilometer di atas permukaan laut, diameternya 7 sampai 8 kilo, dan semuanya tidak ada tanah, semuanya batu, ya, semuanya batu. Ya, kalau kita perkirakan berapa ton ini beratnya gunung Uhud, subhanallah. Dan dipermisalkan kepada Abdullah bin Mas'ud
Sedangkan Abdullah bin Mas'ud, ya, betisnya kecil, akan tetapi dipermisalkan dengan beratnya gunung Uhud. Ya, artinya ketika itu para sahabat ditegur oleh Nabi SAW, jangan engkau mengejek saudaramu, jangan engkau ketawain saudaramu, itu ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita mengejek suatu makhluk, maka sejatinya kita mengejek penciptanya. Kita pun mungkin punya teman-teman yang, atau kita mungkin punya saudara punya kekurangan dari fisiknya, lantas kita menertawainya, kita mengejeknya. Sejatinya Anda ketika menertawainya dan mengejeknya, sejatinya Anda menertawai ciptaan Allah dan mengejek ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati jemaah sekalian. Kita terima apa adanya, begitulah takdir, begitulah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setiap ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala terkadang memiliki kelebihan dan memiliki kekurangan. Itu sudah fitrah. Setiap manusia memiliki kelebihan dan memiliki kekurangan. Ya, boleh jadi kita lihat mungkin fisiknya kurang, mungkin fisiknya ada yang cacat, tapi subhanallah ada kelebihan yang Allah berikan. Saya punya teman jamaah sekalian di kampus, subhanallah, ya, ini cuma permisalan saja saya menyampaikan bahwa ini menunjukkan bagaimana ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kelebihan dan kekurangan. Qadarullah, tangannya bukan patah, memang dari lahirnya seperti itu. Yang enggak sempurna tangannya. Kakinya pun juga seperti itu, tidak sempurna. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kelebihan kepada beliau, bisa cepat menghafal. Ya, bisa cepat menghafal. Dalam waktu 10 menit, ya, dia sudah bisa menghafal 2 lembar. 10 menit 2 lembar. 2 lembar ini seperti ini. 2 lembar ini 10 menit. Dan inilah kelebihan yang Allah berikan. Jadi tidak semua kekurangan yang Allah berikan itu, atau kekurangan yang kita lihat kurang, ya, tidak. Tapi terkadang kalau kita ingin mentadabburi, ada kelebihan yang Allah berikan. Nah, ini seperti ini. Diketahui Abdullah bin Mas'ud karena betisnya yang kecil. Betisnya yang kecil. Akan tetapi ternyata Abdullah bin Mas'ud memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu betisnya, ya, di sisi Allah beratnya seperti Jabal Uhud, gunung Uhud. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita masuk dalam hadis. Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Sebelumnya Abdullah bin Mas'ud juga, ya, Abdullah bin Mas'ud juga terkenal dengan, ya, dia juga seorang pakar, seorang ahli terhadap Al-Quran, ilmu tajwid, masalah hafalan Al-Quran, masalah qiraat. Ada beberapa sahabat, yang Mus'ab bin Umair. Kemudian, ya, Mus'ab bin Umair ini salah satu sahabat yang bisa dikatakan pakarnya Al-Quran. Ada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas dijuluki dengan Turjumanul Quran, penerjemah Al-Quran, ya. Dan juga Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kami, haddatsana yuhadditsu tahdits, menceritakan. Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq, sementara ia adalah orang yang jujur. As-sadiq, jujur, wal masduq, dan dibenarkan. Artinya beliau sallallahu alaihi wasallam diyakini kebenaran perkataannya
dan juga diyakini kejujurannya. Dan memang beliau sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus menjadi nabi dan sebelum diutus menjadi rasul, beliau sudah mendapatkan gelar Al-Amin. Al-Amin. Dan siapa yang memberikan julukan itu? Apakah dari kaum muslimin? Bukan, tapi dari golongan kafir, orang-orang kafir. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam memang dari awal memang sudah memiliki sifat jujur, ya, memiliki sifat amanah. Makanya orang-orang kafir dahulu, jamaah sekalian, ketika mau pergi safar, mau pergi perjalanan jauh dan seterusnya, orang kafir menitipkan harta-hartanya kepada siapa? Kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau amanah, dan beliau menjaga barang tersebut, amanah tersebut. Maka beliau dijuluki oleh orang-orang kafir as-sadiqu al-amin, orang yang dipercayai, orang yang terpercaya, ya, yang memiliki kejujuran, ya, atas amanah yang diberikan. Dan juga dari sini kita bisa mengambil faidah, jamaah sekalian, bahwa seorang dai, seorang penyuruh kebaikan, seorang penyebar kebaikan, penyebar manfaat, dahulu para rasul, bahkan para rasul dan anbiya, sebelum diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum-kaum mereka, maka Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu memperbaiki akhlak sifat mereka. Artinya, ketika kita ingin menjadi seorang dai, menjadi penceramah, menjadi orang yang senantiasa mengajak kepada kebaikan, bukan hanya menceramah ya, tapi kebaikan secara umum. Kullu ma'rufin shadaqah. Semua kebaikan adalah sedekah. Ya, artinya di sini mencakup semua amal ma'ruf nahi munkar. Ya. Karena kan sifatnya ini umum. Kalau ta'lim seperti ini, amal ma'ruf yang sifatnya umum, terbuka, semua orang bisa lihat, simak, dengarkan. Tapi adapun secara personal, secara pribadi, itulah yang dinamakan amal ma'ruf. Dan di sinilah butuh perjuangan untuk beramal ma'ruf nahi munkar. Ya. Ketika kita ingin menjadi seperti itu, hendaknya kita memperhatikan diri kita sendiri. Artinya kita memuhasabah diri kita, ya, sebelum kita menyampaikan nasihat. Makanya kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah As-Saff, kabura maqatan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat membenci orang-orang yang menyuruh kepada kebaikan atau menyuruh kepada sesuatu ma la taf'alun, akan tetapi dia tidak lakukan. Dia suruh orang salat tepat waktu di masjid atau salat di masjid, akan tetapi dirinya salat di rumah tanpa udzur syar'i. Dia suruh orang untuk tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, akan tetapi dialah orang yang paling pertama lakukan hal tersebut. Ini salah. Ini dimaksudkan kabura maqatan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah Subhanahu wa ta'ala memperbaiki akhlak mereka dan sifat-sifat mereka sebelum mereka diutus kepada umat-umatnya. Dan ini perbedaan antara Rasul dan Nabi. Saya sudah pernah sampaikan kalau tidak salah, bahwa Rasul wahyu diturunkan kepadanya untuk disampaikan kepada para pengikutnya. Adapun Nabi diberikan wahyu untuk dirinya sendiri, Kata Nabi SAW, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Di dalam riwayat yang lain, sesungguhnya
salah seorang di antara kalian dalam penciptaannya di perut ibunya dalam fase 40 hari, ya, artinya sesungguhnya marahil, tingkatan pertama dalam penciptaan manusia adalah nutfah, yauman nutfatan, yaitu segumpal air yang kental, ya, air yang kental. Arba'ina yauman, 40 hari. Ini fase pertama, 40 hari. Summa yakunu 'alaqatan misla dzalik. Kemudian tingkatan yang kedua, dia menjadi segumpal darah. Dan itu fasenya berapa hari? 40 hari. Jadi sudah 80 hari. Summa yakunu mudghatan misla dzalik. Kemudian dia menjadi mudghah, segumpal daging selama 40 hari. Sehingga berapa hari kalau 80 120 hari. 3 fase tersebut. Sehingga setelah 120 hari, setelah melewati 3 fase ini, barulah terbentuknya janin. Summa yakunu 'alaqatan misla dzalik, summa yakunu mudghatan misla dzalik. Kemudian setelah itu, setelah sempurna menjadi janin, ya, artinya di sini sudah kelihatan, sudah lengkap anggota tubuhnya, dari kepalanya, telinganya, matanya, hidungnya, dan seterusnya, sudah lengkap anggota tubuhnya. Yursalu ilaihil malak, dikirimkan kepadanya al-malak, malaikat. Fayanfukhu fihi ruh, kemudian ditiupkan ruh, ya mungkin bahasa kita ditiupkan nyawa di dalam janin tersebut. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, ya, wa yu'maru bi arba'i kalimat, kemudian dituliskan kepadanya atau dituliskan kepadanya, diwasiatkan kepadanya 4 hal. Jadi ikhwas sekalian, para jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita diciptakan, datang malaikat kepada kita, kemudian mencatatkan 4 hal sebelum kita keluar menangis dan seterusnya. Yu'maru ilaihi bi arba'i kalimat, bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Syaqiyyun aw sa'idun. Yang pertama, dicatatkan kepadanya rezeki. Artinya berapa jatah rezeki orang ini selama dia hidup. Makanya dikatakan kalau orang meninggal berarti sudah habis rezekinya, jatah rezekinya sudah habis. Makanya ini fungsinya, sebelum dia diciptakan atau keluar dari janin ibunya sudah dicatatkan berapa rezekinya. Makanya salah satu, ya, wazifah atau pekerjaan malaikat itu, kenapa dia diciptakan? Nah ini dia yang mengurus, atau dia yang, ya kita bahasakan kalau dalam bahasa organisasi, dia penanggung jawabnya kalau manusia mau diciptakan. Di arba'i kalimat dikatbi rizkihi, rezekinya berapa ini orang, jatahnya berapa ini, artinya berapa, apa yang akan dia dapatkan, seberapa besar rezekinya selama hidupnya. Wa ajalihi, dan ajalnya, batas kehidupannya, ya batas kita hidup ini sampai kapan, berapa lama, berapa tahun. Wa amalihi, dan amalan-amalannya. Wa syaqiyyun aw sa'idun, artinya di sini amalan-amalan, apakah dia akan melakukan sesuatu yang buruk atau sesuatu yang baik. Wa syaqiyyun aw sa'idun, ataukah kehidupannya ini dikategorikan orang yang bahagia, orang yang sengsara dunia dan akhirat, atau bahagia dunia dan akhirat. Nah, 4 hal ini yang dicatatkan oleh para malaikat
sebelum bayi-bayi itu keluar dari perut ibunya. Maka kita biasa dapatkan ada orang yang ya qadarullah baru melahirkan sudah meninggal anaknya. Nah ini sudah tentu ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang seperti ini. Terkadang kita dapatkan berita ya si fulana baru-baru melahirkan, ibu ini baru-baru melahirkan, ternyata anaknya sudah meninggal. Ada yang hidup 12 jam. Kakak saya ya sebelum saya dilahirkan ini ada kakak saya di atas 12 jam hidup. Ya, 12 jam hidup. Setelah itu meninggal. Ibu belum lihat itu anak sudah meninggal. Di atasnya ada pokoknya ada 4 kakak saya meninggal setelah dilahirkan. Artinya baru keluar langsung meninggal, baru keluar meninggal, baru keluar meninggal, seperti itu. Jadi telah dicatatkan 4 hal ini sebelum anak bayi itu dilahirkan. Fa wallahi alladzi la ilaha ghairuh, dan demi Allah yang tidak ada sekutu baginya. Inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu 'alayhi al-kitab fay'amalu bi 'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Ikhwas sekalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara kalian akan ada yang beramal dengan amalan ahli surga sampai jarak antara dia dengan surga sehasta. Sehasta itu sesiku. Sampai sini. Dari ujung kuku kita ini, dari tengah sampai siku. Ini satu hasta. Segini jarak antara surga dan diri kita seperti ini. Tapi dilanjutkan, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu 'alaihi al-kitabu fay'amalu bi'amali ahli an-nari fayadkhuluha. Akan tetapi takdirnya telah tercatat sebagai orang yang sengsara, sehingga Allah Subhanahu wa taala mematikan dia dengan melakukan amalan-amalan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Maka saya bertanya, apakah ini adil atau tidak? Adil atau tidak? Adil. Kenapa dibilang adil, Ustaz? Dalam riwayat yang lain disebutkan sebagai pelengkap dalam hadis ini. Ya'malu bi'amali ahli jannah fima yabdu lin-nas. Artinya ini orang yang tadi dikatakan dia melakukan amalan-amalan ahli surga dan dikatakan bahwa jarak antara dirinya dengan surga itu satu hasta, artinya sesiku ini panjangnya. Akan tetapi dia melakukan amalan surga itu yang tampak pada penglihatan manusia. Artinya seperti ini jamaah sekalian. Dia melakukan amalan ahli surga hanya sebatas di hadapan manusia. Dia salat, dia puasa, dia melaksanakan kewajiban Islam, dia melaksanakan amalan-amalan sunnah. Akan tetapi di hatinya bukan karena Allah. Di hatinya ingin riya, ingin dilihat, ingin didengar, ingin sum'ah. Ya. Dia sholat tapi hatinya penuh dengan penyakit, penuh dengan kemunafikan, penuh dengan riya. Nah, ini seperti ini. Akan tetapi ketika sholatnya bersih dari riya, sum'ah dan rasa atau sifat kemunafikan, maka insya Allah dia akan selamat dan akan dimatikan dalam keadaan muslim sehingga dia masuk ke dalam surga. Artinya kalau dia beramal, artinya dia beramal soleh yang tampak pada manusia, seperti kita sekarang ini. Kita berkumpul, ya kita ada di antara kita salat sunnah misalnya. Nah seperti itu amalan-amalan yang dilakukan di hadapan manusia. Akan tetapi dia tidak punya amalan-amalan sir, amalan-amalan yang hanya dia dan Allah tahu. Maka usahakan dia mas kalian, ya,
kalau kita ingin mendapatkan kesolehan, ketakwaan yang paling tertinggi tingkatannya, maka kita harus selalu berusaha untuk berkhalwat dengan Allah. Artinya kita hanya berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala adulluka ala abwabil khair, as-shawmu junnah, was-sadaqatu tudfi'u al-khati'ata kama yudfi'u al-ma'un nar, was-salatu wa salatu ar-rajuli min jawfil lail." Dan para ulama sebenarnya sudah memberikan kita contoh bagaimana amalan sir. Amalan sir artinya rahasia, hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Salah satunya adalah kita menghidupkan malam-malam kita dengan qiyamul lail, dengan kita berzikir kepada Allah, dengan kita mengakui dosa-dosa kita. Dan juga disebutkan salah satu ya orang-orang yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada hari itu tidak ada lagi naungan selain naungan Allah, adalah mereka yang menangis karena dosa-dosanya. Mungkin kita selama ini hanya menangis kalau ada sesuatu yang membuat kita ya ini memang pantas untuk sedih. Misalnya ada orang meninggal, orang tua kita meninggal, atau sesuatu yang kita tidak capai, kadang kita sedih, kadang kita nangis. Akan tetapi kita jarang menangis ketika kita mengingat dosa-dosa kita yang lalu. Ya. Kita jarang sedih melihat amalan-amalan yang dulu kita berada dengannya. Kita melakukan, ya kita bahkan konsisten dengan amalan-amalan yang buruk itu. Jadi jamaah sekalian, ya kita selalu menangis, kemudian berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu ya mendengarkan perkataan kita, ya permintaan kita. Ya, untuk selalu ya kita dijadikan orang-orang yang memiliki ketakwaan yang sempurna. Kemudian setelah itu jamaah sekalian disebutkan, wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu 'alayhi al-kitabu fay'amalu bi 'amali ahli jannah fayadkhuluha. Dan sebaliknya, kalau tadi dia melakukan amalan-amalan ahli surga dan menjadikan dirinya, jarak antara dirinya dan surga itu sehasta, maka sebaliknya ada orang yang selama hidupnya hanya melakukan maksiat, kemudian sampai menjadikan dirinya antara neraka itu sehasta, tapi fayamalu bi amali ahli jannati fayadkhuluha. Akan tetapi di akhir hayatnya dia melakukan amalan-amalan ahli surga. Artinya kita kembali kepada hadis tadi. Sebaliknya, dia melakukan dosa, melakukan maksiat bahkan di depan umum, di khalayak umum dia melakukan dosa besar misalnya. Akan tetapi hatinya itu selalu mengingat taubat, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah orang-orang yang seperti ini ya juga akan diberikan naungan, juga akan dimasukkan ke dalam syurga. Artinya dia melakukan ibadah, dia melakukan kesalahan, kemaksiatan, akan tetapi dirinya selalu berubah, selalu hatinya ini merasa bahwa saya harus selalu taubat ini, karena saya selalu banyak dosa yang saya lakukan. Maka orang-orang yang seperti ini insyaallah akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini jamaah sekalian kita mengambil satu potongan hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu dilihat dari akhirnya. Dan ini sebenarnya saya selalu sampaikan ketika sudah masuk di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kadang orang itu semangat ibadah di 1 Ramadan, 1-10, penuh masjid sampai ke belakang. Akan tetapi masuk di 10 malam terakhir, fokus ibadahnya di mall, cari ya diskon-diskon lebaran. Nah di sini juga
bahwa selama kehidupan kita ini, ya, karena kan sejatinya kita tidak tahu bagaimana akhir kehidupan kita nanti ini. Sekarang kita, Masya Allah, istiqomah di majelis ilmu, istiqomah dengan ibadah, akan tetapi sejatinya kita tidak tahu apa yang akan terjadi di akhir hayat kita. Boleh jadi Allah matikan kita, na'udzubillah, di atas kekufuran, ya. Mungkin kita ditawarkan duit, dan ketika itu memang kita masih, atau kita ketika itu di fase-fase sangat butuh dengan uang, akan tetapi syaratnya kau harus kafir dulu, harus murtad dulu dari agamamu. Kemudian karena ya kondisi ketika itu harus kayaknya kita murtad misalnya, kemudian ya kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu. Makanya Nabi SAW mengajarkan kita satu doa untuk kita diteguhkan di atas agama ini, diteguhkan di atas manhaj ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif quluban ala ta'atik. Wahai Maha pembolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku ini di atas agamamu. Kalau kita lihat Nabi SAW adalah orang yang paling istiqamah, bahkan sudah ada jaminan untuk dia masuk ke dalam syurga. Akan tetapi subhanallah, beliau masih berdoa seperti ini. Apatah lagi kita yang bebas dari jaminan syurga. Tidak ada jaminan sama sekali di antara kita untuk masuk ke dalam syurga. Maka banyak-banyak berdoa kepada Allah untuk kita dimasukkan ke dalam syurga. Ya, ajak keluarga kita untuk kembali kepada Allah. Ya, kemudian ya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita dikumpulkan di dalam syurganya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini juga, dari pembahasan kita tadi, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar, tentang orang-orang yang melakukan maksiat sampai-sampai jarak mereka antara syurga, antara neraka satu hasta. Dari sini juga kita bisa mengambil faidah bahwa kita tidak boleh langsung menjudge, langsung memvonis orang. Kadang kita melihat kemungkaran, ya, kemungkaran, entah dia melakukan seperti ini, dosa seperti itu, kemudian kita mengatakan, ai neraka mi ini anak, ai neraka mi ini orang, ai masuk neraka mi, ai salah mi, dan banyak kata-kata yang menunjukkan celaan bagi mereka, bahkan doa buruk, untuk doa yang mengandung keburukan kepada mereka. Bahkan disebutkan dalam hadis, kalau tidak salah, bahwa orang-orang yang seperti ini sejatinya yang lebih baik di antara keduanya adalah orang yang sedang melaksanakan atau melakukan dosa ketika itu, dibanding mereka yang menasihati tapi menasihatinya salah. Dia langsung vonis orang. Itu tidak boleh, karena boleh jadi yang kita nasihati, yang kita sampaikan tadi itu, yang kita vonis itu lebih baik daripada kita. Mungkin ya kita tadi sebutkan bahwa mereka ahli maksiat, akan tetapi hatinya selalu ingin bertaubat kepada Allah. Hatinya selalu ingin mencari kebenaran, ingin ya memperbaiki diri, dibanding kita yang mungkin soleh-soleh, akan tetapi ternyata hati kita ini penuh penyakit, ingin dilihat, ingin didengar, dan seterusnya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa faidah yang bisa kita ambil dalam hadis ini. Yang pertama, bahwa tahapan penciptaan manusia dalam hadis ini menjelaskan ya beberapa proses penciptaan yang meliputi 4. Tadi kita sebutkan. Yang pertama dia mudghah. Yang pertama dia nutfah, dari segumpal air yang kental. Ya, air putih yang kental. Kemudian yang kedua menjadi alaqah, segumpal darah. Kemudian menjadi mudghah, segumpal daging, hingga malaikat meniupkan ruh kepadanya
Dan proses ini menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya dalam menciptakan makhluk hidup. Kemudian yang kedua, takdir manusia ditentukan. Setiap manusia ditentukan takdirnya, termasuk rezekinya, ajalnya, amal perbuatannya, serta apakah ia akan menjadi orang yang bahagia atau sengsara di akhirat. Kemudian kedudukan takdir dalam Islam, hadis ini menegaskan pentingnya keimanan kita kepada takdir. Ya, wa syaqiyyun aw sa'idun, tentang takdir. Perhatikan jemaah sekalian bahwa takdir yang telah dicatat di Lauhul Mahfuz itu tidak bisa dirubah, sudah dikunci. Berabad-abad tahun sebelum bumi dan langit dan manusia dan orang-orang yang dan makhluk hidup yang diciptakan di dalamnya, ya, sebelum mereka itu diciptakan sudah ada di Lauhul Mahfuz. Dan ini takdir yang tidak bisa dirubah. Adapun takdir yang dipegang oleh malaikat itu bisa dirubah. Makanya ada dibilang takdirul yaumi, takdirul sanawi, takdirul syahri, ada takdir harian, takdir bulanan, ya, takdir tahunan. Dan ini semua bisa berubah. Bisa berubah. Ya. Dan kalau misalnya memang kita sudah ditakdirkan, ya, misalnya di catatan para malaikat, si fulan ini sudah ditakdirkan untuk misalnya hidupnya sengsara, sesat. Akan tetapi si fulan yang dicatatkan takdir kepadanya, dia orangnya soleh dan banyak berdoa kepada Allah. Apakah takdirnya bisa berubah? Jawabannya bisa berubah. Dan takdir itu bisa berubah karena kekuatan doa. Ya, jadi kita banyak bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk, ya, kita selalu berada dalam ketaatan, selalu berada di dalam kebaikan. Wa syaqiyyun aw sa'idun tadi kita sebutkan. Atau dia bahagia. Bahagia artinya dimudahkan urusannya. Kalau ada apa-apa selalu mudah. Ya. Selalu baik. Itu dimasukkan sa'id. Kemudian juga di antara faedah yang bisa kita ambil jamaah sekalian, kita jangan terlena dengan amalan-amalan yang kita lakukan. Hadis ini memberikan peringatan bahwa seseorang yang berbuat baik sepanjang hidupnya bisa saja terjerumus dalam keburukan di akhir hayatnya, dan pula sebaliknya. Selama dia di masa hidupnya hanya dosa dan kesalahan yang dia lakukan, akan tetapi di akhir hayatnya dia melakukan atau melaksanakan amalan kebaikan, kebajikan, maka akan tercatatkan pahala baginya. Oleh karena itu jamaah sekalian, penting untuk selalu menjaga keikhlasan dalam beramal, ya, dan memohon agar Allah meneguhkan kita dalam kebaikan hingga akhir hayat. Ada ustaz kami dulu ketika di pondok mewasiatkan dan selalu mengingatkan kita, ya akhi, wahai saudaraku, apapun amalan yang anda lakukan, apatah lagi itu amalan kebajikan, ya, karena disebutkan dalam hadis, ya, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun, ya, setiap anggota persendian kita ini punya sedekah. Kulla yawmin tatlu'u fihi syams ta'dilu bainal itsnaini sadaqatun, ya, berbuat adil kepada dua orang ketika mereka berselisih adalah sedekah. Wa tu'inu ar-rajulu fi dabbatihi fatahmiluha 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqatun, ya, mengangkat barang ketika dia mau pergi adalah termasuk sedekah. Wal kalimatu thayyibatu sadaqatun,
Dan kalimat yang baik, kata-kata yang baik, ucapan-ucapan yang baik adalah sedekah. Wa kullu khutwatin tamshiha ila salati sadaqatun. Dan setiap langkah yang kita langkahkan ke masjid adalah sedekah. Wa tumitul adha 'anit tariqi sadaqatun. Dan menyingkirkan batu di tengah jalan atau sesuatu yang menghalangi jalannya orang di jalan tersebut adalah sedekah. Amalan-amalan seperti ini adalah amalan-amalan yang sederhana. Nah, syahidnya di sini, ketika kita melakukan satu amalan kebaikan, jemaah sekalian, entah kita berikan makan seseorang, entah kita berikan sesuatu kepada orang, kita selalu berdoa kepada Allah, Allahumma taqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah apapun dari saya ini, artinya amalan-amalan kebaikan, karena Allah sudah tahu apa yang kita lakukan. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Apapun yang kita lakukan, jemaah sekalian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diterimanya amalan-amalan ibadah kita. Kemudian rahmat Allah yang sangat luas. Hadis ini juga menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah. Orang yang seumur hidupnya berbuat keburukan masih bisa mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah di akhir hidupnya, sehingga ia meninggal dalam keadaan baik dan masuk surga. Kemudian yang terakhir, pentingnya kita berdoa dan memohon hidayah kepada Allah, karena akhir hidup seseorang tidak bisa diprediksi. Maka sangat penting bagi setiap muslim untuk selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hidayah dan akhir hayat yang baik, atau kita sebut husnul khatimah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surah Ali Imran yang para khatib Jumat selalu bacakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan semurni-murni ketakwaan, dengan sebaik-baik ketakwaan, sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini nun taukid, penegasan dari Allah, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Artinya kita berusaha untuk selalu istiqamah dengan kebaikan, sehingga kita dimatikan dalam kebaikan. Karena Rasulullah SAW bersabda bahwa sesungguhnya seseorang itu dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Kalau kebiasaan kita adalah sedekah, intinya kebiasaan kita adalah kita berbuat kebaikan, maka insya Allah kita akan dimatikan di atas kebaikan yang kita lakukan. Dan sebaliknya, na'udzubillah, kalau ternyata kebiasaan kita hanyalah dosa dan seterusnya, maka kita khawatir jangan sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas dosa dan kemaksiatan itu. Demikianlah jemaah sekalian yang dapat kami sampaikan, karena sudah masuk juga waktu. InsyaAllah pekan depan kita masuk di hadis yang kelima. Ini perawinya istri dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan nanti kita jelaskan siapa saja dari sahabiyah, dari sahabat-sahabat Nabi, dari kalangan wanita yang menjadi perawi hadis, karena tidak semua dari mereka menjadi perawi hadis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.